A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, apa kabar semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, semoga yang berada di acara muhadharah ini bisa masuk surga berjamaah. Amin. Amin. Ya, tahu. Baik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satunya ialah nikmat sehat, nikmat akal, dan nikmat iman. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, pada acara pertama kali ini kita lantunkan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Nabi. Kita sambut dengan takbir. Monggo Ustadz Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat merdu sekali. Temanya tentang puasa. Berapa hari lagi mau puasa? Ya. Baik, acara yang kedua ialah muhadharah dari Ananda Ustadz Ihsan. Mari kita sambut dengan takbir. Monggo Ustadz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Terus sih wala Wabihi ajma'in. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya
kita bisa bertemu lagi di majelis ini pada malam hari ini dan telah dikasih hidup dan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Bayangkan saja kalau tidak hidup, pasti tidak akan bisa ke sini lagi dan tidak bisa mendengarkan ceramah ini. Jadi di sini saya akan bercerita, akan ngasih tahu untuk mengasih tahu kepada kalian semua hukum menolak atau membayar zakat. Orang yang menolak karena mengingkari kewajiban zakat. Jadi zakat itu harus dibayar oleh umat muslim. Tetapi kalau orang kafir saya tidak tahu. Sebagaimana diketahui zakat merupakan rukun Islam yang penting. Jadi zakat itu penting bagi kita semua, ya kan? Dan tahu kan semua apa itu zakat itu? Mengeluarkan sebagian harta untuk diinfakkan. Oke, masya Allah. Setelah syahadatian dan salat, dalam hal ini semua ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat, maka orang tersebut telah kafir. Jadi orang yang tidak membayar zakat atau mengingkari ini, orang itu telah kafir dan murtad dari agama Islam. Dengan demikian orang tersebut halal darahnya jika dia tidak mau bertaubat. Jadi orang ini boleh dibunuh kalau tidak membayar zakat. Sebab zakat merupakan sesuatu yang diketahui dalam agama Islam secara daruri. Artinya semua orang Islam baik yang awam maupun yang bukan mengetahui akan kewajiban dan zakat, yang mana pengetahuan tersebut tidak membutuhkan hujah atau argumentasi lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Ustaz Lisan. Baik, saatnya nyimpulkan. Kita tunjuk salah satu. Zufan. Apa kesimpulannya, Zufan? Jadi kesimpulannya adalah setiap kita sebagai umat muslim bagi yang mampu membayar zakat itu wajib membayar zakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang David, silahkan menyimpulkan materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
syukur kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan sebuah doa, yaitu doa berlindung dari bisikan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yang artinya, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu wahai Rabbku, agar mereka tak mendekati aku. Nah, kita kan sebentar lagi ya mau bulan Ramadan. Nah, kita juga perlu doa berlindung dari bisikan syaitan biar tidak tergoda. Sama lagi. Ya seperti itulah. Kita harus sering-sering berdoa agar terhindar dari bisikan syaitan yang terkutuk, biar tidak tersesat. Mohon maaf ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Jika ada kebaikan atau kelebihan itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Masya Allah. Mari kita tunjuk lagi untuk menyimpulkan materi. Silahkan kepada Nabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya adalah kita harus banyak-banyak berdoa agar tidak diganggu oleh syaitan. Begitu saja yang saya ingin simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah adik saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan mengumumkan nanti tidak diingatkan oleh Ustaz Afra, kalau berdoa itu sangat penting agar kita itu tidak mudah dihasut oleh syaitan. Terus nanti kita mau menyambut bulan Ramadan. Nah gitu, jadi itu kita harus perbanyak berdoa agar kita tuh bisa terhindar dari nafsu pada saat bulan Ramadan nanti, karena pada saat bulan Ramadan nanti banyak cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mari kita sambut pemateri yang ketiga, Ustadz Riza Ismail. Yes. Mari kita sambut dengan takbir. Persilahkan Ustadz Riza Ismail. Wong Santo. Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu
tidak lupa puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Karena kali ini saya ditunjuk sebagai pemateri dadakan ya. Jadi saya nggak bisa bercerita banyak dan saya hanya ingin menyampaikan sebuah dongeng. Kisah pada suatu hari hiduplah seorang ibu dan dua anaknya. Sang anak ini sangatlah hobi bermain dan tidak pernah mendengarkan kata ibunya. Nah, pada suatu hari saat sang ibu menyuruhnya sang anak membantu ibunya, tapi anak ini tidak mau, malah pergi kabur bermain bersama teman-temannya. Ibu itu mulai sakit hati. Nah, terus akhirnya saat pulang sang anak merengek-rengek minta makanan, dan padahal saat itu ibunya belum memiliki makanan sama sekali. Dan akhirnya memaksa dan menanjak ibunya itu. Dan akhirnya ibunya itu sakit hati, dan saat anak-anaknya sedang pergi, ibunya pergi ke sebuah bukit yang dimana di situ terdapat sebuah batu belah. Dan sang ibu pun meminta batu belah, wahai batu belah, makanlah aku batu belah. Aku sudah tidak tahan lagi terhadap anak-anakku. Akhirnya sang batu belah terbuka dan ibu itu masuk ke dalam batu belah itu. Nah, saat anak-anaknya sudah pulang, sang anak kebingungan mencari ibunya dan menangis merengek-rengek, dan sang tetangga pun memberitahu bahwa ibunya itu pergi ke gunung untuk menemui batu belah. Dan akhirnya sang anak pun pergi ke bukit itu untuk mencari batu belah. Dan yang terlihat di situ hanyalah tinggal sisa rambut dari ibu itu. Dan akhirnya sang anak merengek-rengek meminta batu belah bukakan mulutnya untuk mengeluarkan ibu itu. Dan setelah merengek-rengek, akhirnya batu belah itu mengeluarkan sang ibu dengan syarat sang anak-anak ini harus menghormati ibunya. Nah, setelah itu untuk hari pertama setelah ibunya keluar, sang anak pun menjadi anak yang baik terhadap ibunya, membantu ibunya sehari-hari. Terus setelah agak lama kemudian, sekitar 1 minggu, sang anak mulai kumat lagi, tidak pernah mendengarkan kata orang tuanya dan selalu melawan dan membantah. Dan akhirnya sang ibu pun kembali lagi ke batu belah. Wahai batu belah petangguh, makanlah aku. Dan akhirnya batu belah itu bilang, kalau ini beneran mau dimakan atau enggak, atau kamu masih sayang, masih ingin tinggal dengan anak-anakmu, atau kamu saya makan. Terus akhirnya sang ibu itu bilang pengen dimakan aja. Terus akhirnya dimakanlah sang ibu itu, dan akhirnya sang anak itu pulang lagi dan menemukan ibunya sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya dia kembali menemui mencari batu belah itu. Dan akhirnya mereka minta dibukakan, dan batu belah itu berkata, kamu sudah sangat durhaka kepada ibumu sampai ibumu tidak betah kepada kalian. Jadi sang ibu pun sudah tidak bisa tinggalkan batu betah dari batu belah itu. Dan akhirnya sang anak pun menyesali semua perbuatannya. Dan tapi apapun yang disesali itu, bubur sudah menjadi nasi sudah menjadi bubur. Jadi sang ibu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi yang kita bisa ambil itu adalah kita tuh harus selalu menghormati orang tua. Kita berkata saja itu sudah tidak boleh. Ya. Dan kita tuh juga harus menaati semua perintahnya yang masih dalam koridor syariat. Kita tuh harus menjadi contoh yang teladan seperti Wais Al-Qarni ya. Dan menjadi seperti Wais Al-Qarni yang telah memberangkatkan ibunya haji dengan menggendongnya. Dan Wais Al-Qarni itu namanya itu sudah terkenal di surga. Dan misalnya kita harus juga
selalu taat pada orang tua, baik masih ada maupun sudah tidak ada lagi. Kalau yang sudah tidak ada, tolong diberikan doa agar menjadi para jariah dan orang tuanya, karena doa anak soleh itu akan mengalir terus kepada orang tuanya. Mungkin sekian yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada MC. Masya Allah, ceritanya sangat ya inspirasi sekali. Baik, kita tunjuk lagi orang untuk menyimpulkan materi tadi. Silakan Udin, serius ini nyatanya. Monggo Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya kita harus menaati orang tua karena kita itu membantah orang tua dengan kata aja tidak boleh, apalagi sampai menonjol orang tua, agar kita juga dapat ridho dari orang tua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya silakan pada Abi. Kita harus menaati perintah orang tua, jangan ditolak. Saya sendiri alhamdulillah udah hampir 3 tahun nggak nolak perintah oke. Dan kita nggak boleh berkata kepada orang tua itu sekali itu udah dosa besar, apalagi kalau ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dia saya tidak boleh. Baik, semua pemateri telah menyampaikan materinya masing-masing. Mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya siapa? Pemateri silakan maju ke depan. Silakan ya sini. Mau bertanya? Silakan ini Ustaz tanya. Saya akan bertanya kepada Ustadz Riza. Nah, ibunya pas habis makan batu belah itu kemana ibunya? Monggo. Ibunya ya di dalam perut batu belah lah. Jadi kalau anak dijawab ya, karena itu cuma doa yang fiktif ya. Jadi itu sebenarnya itu cuma buat menginspirasi aja, agar kita selalu tak jalan doa. Ini saja yang saya jawab. Ya, siapa yang ingin bertanya lagi? Silahkan. David mau tanya? Adik saya? Zubar? Abi? Mau tanya? Silahkan. Saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustadz Ihsan. Zakat itu kalau misalkan kita nggak mampu bayar zakat, nanti hukumnya gimana? Sama zakat itu buat uang nanti, zakat itu dikasih ke siapa? Oke. Jadi kalau kita tidak membayar zakat, tidak membayar zakat, nggak mampu ya. Ya nggak tahu. Ya pasti yang mampu sih.
Ya tetap bayar. Tetap bayar. Terus tadi apa lagi? Sama satu lagi apa? Udah. Yo wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin tanya lagi? Oh. Oke. Bisa saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan diceritain, ini mau nanya ke Ustaz Rizal. Kan tadi kan diceritain bahwasannya tadi ibunya tuh udah dimakan sama batunya. Nah, tata caranya ibunya keluar dari batunya itu gimana? Kok bisa minta keluar sama batunya? Terus ini anaknya. Terus sama referensi ceritanya ini dapat dari mana? Sangat inspirasi sekali sampai saya terharu. Saya sebagai anak yang kayak gini merasa punya saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Rizal. Jadi itu kan yang paling itu batu belanda sendiri bukan apa ibunya yang minta dikeluarin kan karena anaknya tuh udah ngereng-ngerengnya katanya udah berjanji udah apa akan ketemu dengan orang tuanya ya jadi akhirnya kan dikeluarin sama batu belanya. Terus untuk referensi ceritanya sendiri ini saya mendengar ini dari nenek saya sendiri. Jadi tapi kok di Google mungkin ada ya. Dan itu cerita batu belanda. Ada lagi yang tanya untuk Ustaz Frank? Tanya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kepada Ustaz. Berapa nisab dan kadar zakat hewan ternak? Berapa nisab dan kadar zakat hewan ternak? Kalau sapi itu kambing itu berumur 7 berekor lima sampai 9 ekor. Itu untuk zakat. Entah sekali. Entah. Satu ekor kambing. Udah itu saja. Jadi saya belum membacanya ya. Nanti Mungkin saya bisa cari. dilihat di buku apa? Nanti bisa saya cari di buku tentang sangat selamatan Allah. Saya kembalikan kepada komisi. Baik. Pada David, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ustaz Kakak.
kita berdoa berarti setannya tidak menghasut kita gitu. Ya itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kalau berdoa itu untuk berlindung sama agar terhindar dari godaan setan dan bisikan. Udah parah nggak cek ke? Kau pernah nggak cek ke? Tadi aku mau ngapa? Jadi kalau kita berdoa itu agar terlindung dari bisikan setan, juga terhindar dari bisikan setan juga. Gimana? Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muslim. Satu lagi buat Ustaz Afra. Nanti tolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nek Ramadan kan setan-setan pada diikat semua toh. Tapi kenapa masih banyak yang bermaksiat, masih banyak yang buat yang bermaksiat lah. Ya gitu. Jadi yang membuat kita berbuat dosa kayak misalnya kita buka-buka HP, lihat tonton-tonton yang nggak jelas itu gara-gara hawa nafsu. Jadi kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Jadi kalau misalnya Abi itu suka nonton di HP aneh, nonton yang aneh-aneh itu biasanya gara-gara hawa nafsunya lebih tinggi, gak bisa dikontrol. Jadi gitu. Yang menghasut hawa nafsunya siapa? Ya hawa nafsu gua kayak ngomong diri sendiri lah. Jadi kita berdoa aja biar nggak semua tahu ada setan. Ya udah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, MC. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Silakan. Silakan para ustaz kembali ke tempat situ. Boleh lagi. Ada orang yang sedang menyampaikan. Lalu kepada yang ada orang mengajukan harus dibantai oleh temannya. Baik. Iya, Mas. Tutup pokoknya. Cerita apa? Gunung Sindoro, Sindoro, Sindaro, Sundiri. Baik. Apa, Mas? Cerita apa? Pertama kan nonton anim. Oh, Afra mau cerita? Monggo, Ustaz Afra, Nafal Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan bercerita. Jadi ada seorang pemuda, dua orang pemuda, ada dua orang pemuda. Dua-duanya itu sudah menikah semua. Dua orang itu sudah menikah.
Nah, tetapi dua-duanya juga poligami. Tapi poligami itu secara diam-diam. Satunya jadi mereka berdua mencari istri muda, tapi tanpa seizin istri yang pertama. Nah, setelah itu lama bisa akhirnya istri yang muda pun tahu, satu persatu tahu mereka berdua istrinya kalau suaminya ada poligami secara diam-diam. Nah, setelah itu sudah lama ada masalah dan akhirnya tuh di akhir hayatnya mereka berbeda-beda. Yang satunya alhamdulillah meninggal mau sholat subuh, yang satunya masih tersiksa di dunia. Jadi kalau yang meninggal pas sholat subuh, pas mau ingin menuju ke masjid mau sholat subuh itu, walaupun dia udah poligami tanpa seizin istri yang pertama, udah berbuat dosa, banyak dosa, tapi dia masih ingat sama Allah, masih taat kepada Allah. Tetapi kalau yang pemuda satunya itu dia udah poligami, udah berbuat dosa, udah sering maksiat, dia udah nggak percaya Allah, dia lebih percaya kepada dukun, dan akhirnya dia pun sekarang disiksa di dunia. Istilahnya sulit meninggalnya. Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil, kita tuh sebagai manusia salah bertobat, dan kalau bisa dari awal tuh emang kita udah punya niat untuk berbuat baik, jangan di akhir, nanti malah akhirnya penyesalannya berat. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga MC. Baik. Setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mati dalam keadaan tobat dan tidak berdosa. Dan jangan maksiat. Ya, dan jangan maksiat. Jangan sirik. Baik, setelah ini pada Ustadz Yahdi saya persilahkan, kita sambut dengan takbir. Enggak, Ustadz Yahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, makan aja, Amin. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Santriwan, mau bilang santriwati gak ada. Para santriwan, santri-santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bosannya kita memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah menciptakan kita sebaik-baik ahsan taqwim, sebaik-baik sesempurna mungkin. Bulu mata kita tumbuh dengan pas, rambut kita tumbuh dengan pas, gigi kita tumbuh dengan pas. Coba gimana kalau semisal kita semua
berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tumbuhkanlah gigi saya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kemudian satu hari 1 milimeter, wah susah, gak kebayang kalau kita semua yang ada di tubuh kita harus kita doakan. Ya Allah, tumbuhkanlah bulu mata saya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, tapi pas satu hari 0,5 milimeter, susah, gak kebayang kalau semua di tubuh kita mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuku kita juga tumbuh dengan pas, bulu kita tumbuh dengan pas, kemudian apa lagi? Mata kita, hidung kita, telinga kita dan sebagainya berfungsi dengan baik. Dan itu harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paru-paru kita, lambung kita yang tidak kelihatan di tubuh kita, kalau kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana? Rumit hidup ini. Ketika ada masukan makanan ke tubuh kita, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah lambung saya bisa mengonsumsi makanan ini, menggiling makanan ini dengan baik dan benar. Bahkan kita tidak berdoa pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur segala itu. Maka dari itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman kebodohan hingga zaman terang benderang. Baik teman-teman sekalian, saya tidak akan mengomentari tema-tema yang teman-teman telah disampaikan. Tadi yang pertama apa? Ihsan mengenai apa? Zakat. Terus pertanyaannya tentang apa? Udah diterangkan belum sebelumnya? Di fikih udah diterangkan belum? Iya, udah belum? Udah. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tadi cukup satu doang. Apa? Kalau gak mampu, itu zakatnya zakat mal atau zakat harta? Zakat fitrah. Yang ditanyakan zakat mal atau zakat fitrah? Hah? Kamu bertanya tentang zakat mal atau zakat fitrah? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, maupun dia sudah lahir di dunia ataupun dia masih dalam kandungan. Kalau semisal ibu-ibu hamil nih, nah hamilnya itu sudah 4 bulan, nah itu tuh rahimnya itu yang ada apa janin itu wajib dizakati. Kalau sudah 4 bulan wajib, yang belum lahir juga wajib. Terus bagaimana kalau yang belum mampu, yang nggak mampu? Siapa yang nggak mampu? Siapa yang nggak mampu? Fakir, miskin. Yang dimaksud yang nggak mampu siapa? Fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah. Yang nggak mampu buat bayar zakat. Ada penelitian nggak itu siapa yang nggak mampu zakat fitrah itu ada nggak?
Walaupun misalkan dia gak mampu, berarti dia menjadi mustahik saja. Nanti ketika dia pembagian zakat, berarti dia jadi mustahik. Mustahik itu 8 asnaf. Siapa aja 8 asnaf? Fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, gorimin, terus amilin, mu'alaf, terus satu lagi hamba sahaya. Itu 8 asnaf. Baik, untuk zakat fitrah nanti ditanyakan kepada guru fikih. Yang kedua, Afra membahas tentang apa? Bahas tentang doa. Doa gimana? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Penjelasannya gimana? Yang artinya, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu, wahai Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku. Oke. Kemudian Reza tadi apa? Menerangkan tentang apa? Dongeng apa? Hah? Batu belah. Itu diambil dari cerita apa? Fiktif ya, buku atau majalah? Dengerin. Ustaz hanya ingin menyampaikan, karena ini masih dalam peristiwa Isra Mi'raj bulan Rajab akhir-akhir, tanggal berapa ini? 28, 29 Rajab. Kita sama tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa masuk di akal. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW setelah perjalanan dari Isra Mi'raj kemudian ke Mekah, kemudian menceritakan perjalanan tersebut, maka banyak sebagian orang muslim yang imannya belum kuat, imannya masih lemah, itu sebagian muslim yang ada di Mekah murtad karena mendengar peristiwa Isra Mi'raj yang tidak masuk di akal. Tatkala itu Abu Jahal bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, nama asli Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Quhafa. Bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, atusaddiqu bikidbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan dongengnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin Abu Jahal tidak ngomong sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu percaya dengan dongengnya Muhammad itu? Ini Abu Jahal memancing Abu Bakar agar Abu Bakar ini goyah imannya. Tetapi apa jawabannya Abu Bakar? Lalu qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, andaikan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari peristiwa Isra dan Mi'raj, lebih hebat dari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka aku akan percaya karena yang mengatakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini tidak menganggap, tidak memikirkan hal itu dengan akal dan dengan ilmunya dulu. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjawab itu? Yang pertama, ketika Abu Bakar menjawab pertanyaan Abu Jahal, yaitu dengan iman. Jadi dengan iman terlebih dahulu, tidak dengan akal dan tidak dengan ilmu terlebih dahulu. Kemudian bolehkah kita bertanya ketika iman kita sudah mempercayai, akal kita bertanya? Boleh.
kalau iman kita sudah kuat. Bisakah Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan 1 malam dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dilanjut ke Sidratul Muntaha, yang mana jin saja tidak bisa tembus terhadap langit ke-7 tersebut hanya dengan 1 malam? Bisa gak kira-kira? Bisa gak kira-kira? Kalau semisal ada semut nih cerita kepada semut yang lain, semut, saya kemarin malam baru jalan-jalan dari Jogja ke Bandung, kemudian di Bandung saya jalan-jalan ke kebun teh, kemudian ke Masjid Al-Manar, Masjid Al-Jabar, masjid-masjid yang lain, kemudian subuh saya sudah berada di Real Masjid lagi. Percaya gak semut yang ini? Percaya gak? Bisa gak dia percaya? Bisa. Ketika dia mengatakan ternyata semutnya ini dia nempel di bajunya salah satu marbot. Nah, ternyata semutnya ini nempel di bajunya, di badannya orang yang perjalanan dari Bandung kemudian pergi lagi ke Jogja pakai pesawat atau pakai kereta, pakai bis, dan kecepatannya 100 km per jam. Dan buruk, yang dimaksud buruk itu ada yang menamakan malaikat Jibril, atau ada yang menamakan kuda yang bersayap-sayapnya dari barat ke timur, tapi wallahu a'lam. Itu kecepatannya satu kali lambaian itu kecepatannya dari bumi ujung utara sampai ke bumi ujung selatan. Itu 1 kali lambaian. Apalagi kalau hanya yang tadi itu semut bercerita, bisa nggak dia semut mempercayai? Bisa, karena dia masuk akal. Tapi dia percaya dulu, iman dulu. Nah, itulah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dijuluki apa? As-Siddiq. Dia orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad SAW Isra. Begini teman-teman, kita dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ilmu yang kita terima itu masih sedikit dibandingkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang masuk ke otak kita itu masih sedikit, hanya 1%-nya mungkin, atau bahkan lautan samudra kemudian kita celupkan telunjuk kita dan kita teteskan, itu hanya satu ilmu, dan ilmu Allah itu masih sangat luas. Dan ilmu itu tidak akan bisa mencapai derajat keilmuannya kecuali dibatasi dengan iman. Mau bukti gak? Mau bukti gak? Ilmu dan akal itu tidak akan bisa mencapai derajat keilmuannya kecuali dibatasi dengan iman. Mau bukti? Mau gak? Nanti keburu ngantuk cepat. Oke, satu bukti aja ya. Ini salah betul. Di dalam syariat mazhab Syafi'i, air mani, sperma itu suci atau najis? Suci ya. Air kencing itu suci atau najis? Najis. Baik. Ini pakai ilmu nih, pakai akal, pakai ilmu. Kalau kita keluar air mani, kalau kita ingin sholat, bersucinya dengan apa? Dengan mandi. Ya, dengan mandi wajib, mandi janabah. Kalau kita keluar air kencing nih kita mau sholat, kita bersucinya dengan apa? Berwudu, gak perlu mandi kan? Gak perlu mandi, cukup berwudu, istinja. Yang wajib itu istinja, cebok. Yang wajib itu istinja. Kemudian kalau kita ingin menyempurnakannya, cukup dengan wudu saja, tidak perlu mandi.
Baik. Kalau pakai akal nih, air mani saja yang suci wajib mandi, apalagi air kencing yang najis lebih wajib mandi. Kesimpulannya kalau pakai akal, yang suci aja wajib mandi, apalagi air kencing yang najis lebih wajib daripada mandi. Tepat kalau pakai akal tuh. Pakai akal. Atau sebaliknya, kita balikin. Air kencing aja yang najis tidak wajib mandi, apalagi air mani yang suci lebih tidak wajib mandi. Kalau pakai akal tuh. Kita main logika. Kemudian karena itu syariat, kita percayai dulu, imani dulu, amantu billah wa bi rasulih. Kemudian setelah kita iman, setelah kita percaya, boleh nggak akal bertanya? Boleh. Tapi kenapa ya seperti itu? Kita jawab. Jawabnya pakai apa? Pakai ilmu. Oke, kita buktikan. Kenapa air kencing yang najis itu cukup berwudu, tapi air mani yang suci itu harus wajib mandi? Kita jawab pakai ilmu. Coba di sini sehari semalam kira-kira kita kencing berapa kali sehari? Ada yang 5 kali? 5 kali ya? 5 kali 5 sampai 7 kali. Kecuali kalau yang beser mungkin bisa 10 sampai 11 kali, 10 sampai 12 kali. Kalaulah air kencing itu diwajibkan mandi oleh Allah Subhanahu wa taala, ihsan, sehari semalam kencing 7 kali mandi ihsan, jadi mujair. Kalau semisal Allah mewajibkan ketika kita kencing keluar air kencing wajib mandi 10 kali kencing sehari semalam, 10 kali mandi dalam sehari semalam. Itu kalau diwajibin mandi itu air kencing. Kemudian kenapa air mani yang suci itu wajib mandi? Karena kita mengeluarkan air mani gak sehari setiap hari, gak seminggu, paling-paling pengantin baru gitu kan. Kalau bukan pengantin baru ya seminggu sudah bagus, tapi jangan kalian, ya sudah yang menikah seminggu sudah bagus gitu kan, yang sudah menikah gitu kan. Kalau pengantin baru gitu kan, nah ketika air mani keluar yang suci itu kan misal seminggu sekali diwajibkan mandi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa repot gak kalau misalkan air mani terus keluar wajib mandi? Enggak. Kenapa? Karena tidak setiap hari kita mengeluarkan air mani, kecuali kalau yang mengeluarkan air mani setiap hari tapi jarang ya. Kalau kencing kan sehari 5 sampai 7 kali. Kemudian yang kedua, kalau kita keluar air kencing nih, kebelet gitu kan, susah gak kita menahan air kencing? Susah. Kemudian kalau sudah keluar, lega gak? Lega. Butuh tenaga yang banyak gak kita keluar air kencing, terus kemudian setelah keluar air kencing capek gitu? Enggak, karena lega. Nah, maka cukup dengan berwudu saja, tidak perlu mandi. Kalau pasangan suami istri keluar air mani ngos-ngosan gitu kan, itu keluar air mani itu capek ya? Capek, apalagi yang jantungan gitu kan. Nah, semisal nih orang yang sudah kerja dari pagi sampai sore, naik metro mini, naik Trans Yogyakarta, naik Transjakarta dari sore, terus dempet-dempetan, kelek lagi gitu kan. Kemudian pulang, obatnya apa? Setelah capek, obatnya apa? Mandi, untuk menyegarkan kembali semangat
Mandi obatnya. Pasangan suami istri sudah capek, untuk menyegarkan kembali stamina agar stamina itu bisa tercapai kembali, semangat kembali, obatnya apa? Mandi. Karena itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa air kencing itu cukup berwudu dan kenapa air mani itu wajib mandi? Dan begitulah. Masuk di akal gak sekarang? Masuk. Maka itulah agama itu sebenarnya bukan tidak masuk di akal, tapi akal kita yang bisa belum menerima agama tersebut. Gitu ya, untuk logika-logika. Ada orang yang bertanya kepada Syekh, kenapa kalau kita kentut, wah ini santrinya ini kurang ajar gitu kan, langsung kentut gitu. Kalau kita kan buang angin gitu kan. Langsung kenapa kalau kita kentut, kemudian kalau kita mau sholat, itu yang dicuci muka kita, bukan pantat kita. Kan pantat kita yang kentut. Itu kurang ajar gitu kan. Kalau misalkan nanya ke Ustaz Hasan mungkin langsung sudah dicabuk gitu. Tapi saya ini sabar gitu kan. Kalau kita kan harusnya buang angin, enggak kentut gitu kan, langsung. Kemudian nanya lagi saya, kamu kalau kentut di muka umum, di publik, lagi di kelas nih, lagi muhadharah, ada akhwat, banyak ditonton, kentut. Nah, kemudian kamu malu gak? Malu. Yang malu apa? Pantat atau muka kamu? Muka. Ya makanya muka boleh dicepokin gitu saya. Nah ini kenapa bukan pantat gitu kan yang ini kan, tapi muka. Jadi kenapa itu wudu? Karena itulah ada juga yang bertanya ateis gitu kan, kenapa setan itu gitu kan kemarin kan terbuat dari api gitu kan, kemudian nanti masuk neraka, api-api juga, api ketemu api happy dong gitu kan, party gitu kan, bahagia kan. Kemudian syekhnya ini menjawabnya dengan apa? Dia ambil tanah kepal-kepal, kemudian mau dilempar sama ke santrinya. Oh Syekh, kenapa ini? Ada apa? Ya kan kamu tanya tadi, iya. Apa iblis kan, setan kan terbuat dari api, iya. Kemudian masuk neraka, ketemu api lagi, api ketemu api, happy, party. Terus kamu kan terbuat dari apa manusia? Dari tanah. Terus saya nanti lempar pakai apa? Pakai tanah. Loh kok kamu takut gitu kan? Nah inilah kenapa. Memang iblis, setan, jin itu terbuat dari api, tapi komposisinya sudah berubah. Memang manusia itu terbuat dari tanah, tapi komposisinya sudah berubah. Ada tulang, ada sumsum, dan jangan lupa ada kulit yang bisa merasa. Begitupun dengan setan, komposisinya sudah berubah. Itu awalnya saja Nabi Adam yang terbuat dari tanah, tapi keturunan-keturunannya itu dari saripati tanah. Dan jangan lupa ada kulit yang bisa merasa. Baik, itu sebenarnya ada di pelajaran tafkir, tingkat berpikir 3. Terusnya tapi ya nantilah kita sampaikan untuk Isra Mi'raj ini di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada yang muhadharah maupun yang mendengarkan mustami muhadharah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan berkali lipat tenaga, kelelahan dan kengantukannya dengan bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Bidadari itu ngantuknya udah hilang. Baik, untuk besok siapa jadwalnya? Silahkan. Lari kelas 7 dulu. Kelas 7 udah semua belum? Amal belum? Udah amal kemarin. Yang belum? Udah BIM belum ya?
David belum. Nabi udah belum? Mesti bisa nampilkan MC. Oh, enggak. Ya, dia itu masih dibawa Kori kan kemarin tuh. Nah, habis itu waktu kita kumpul itu, katanya Kori itu enggak tahu. Baik, nanti dirumukan ya untuk ininya. Nanti besok pesan lagi siapa penanggung jawabnya Pak Bregas yang MC sekarang ya, untuk jadwal besok ya. Baik, mari kita cukupkan muhadarah ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rafatul Majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.